الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid. Setelah 2 kali pertemuan kita sedikit menyinggung permasalahan kelompok Khawarij, yang tentunya ini sebagai tambahan faedah. Yang lebih penting bagi kita adalah untuk selalu waspada, berhati-hati dengan kelompok ini. Walaupun mereka tidak punya organisasi namanya Khawarij, namun pemikiran mereka banyak menyusup di tengah-tengah kaum muslim. Entah itu yang punya lembaga resmi yang diakui oleh penguasa, baik dari dalam negeri atau luar negeri. Ini harus diwaspadai. Jangan terkecoh dengan penampilan mereka. Jangan terkecoh dengan kesemangatan mereka. Tapi lihatlah hakikat dari pemikiran yang mereka lontarkan di tengah kaum muslim. Karena sejarah Khawarij adalah sejarah yang kelam, yang banyak merusak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagaimana telah disebutkan kemarin oleh Ustaz kita, hafizahullah, di antara salah satu bentuk bukti nyata yang tidak mungkin dipaparkan dalam 1 kali pertemuan adalah yayasan yang ternyata yang nampak dan menampakkan diri terkesan mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Tetapi kalau dibuka satu persatu lembarannya, ternyata gerakan mereka itu adalah gerakan Khawarij, pemikiran Khawarij. Walaupun mereka mengelabui kaum muslimin dengan dakwah ahli sunnah, bahkan menukil, mengambil fatwa-fatwa ulama ahli sunnah, ini jangan terkecoh. Sebagaimana disebutkan kemarin oleh Ustaz kita, yaitu salah satu contohnya adalah Ihya'atur Rahman. Yang ini salah satu di antara bagian yang wajib untuk dipahami. Karena mereka banyak mengeluarkan pemikiran ini, walaupun mungkin sebagian yang pernah mengetahui, belum mengenal. Tapi kalau dibuka satu persatu di dalam gerakan mereka, ternyata mereka sama dengan ikhwanul muslimin, cuman berbaju ahli sunnah. Ya. Terbukti dalam
majalah yang mereka terbitkan namanya Furqan di Kuwait sana, yang di situ ditampilkan berbagai macam fatwa ulama dan juga ditampilkan penyimpangan mereka. Wa na'udzubillah. Di sini menunjukkan bahwa wajib bagi kita selalu menuntut ilmu agar supaya kita lebih mengenal kejahatan dan kita lebih berhati-hati dengannya. Baik. Ma'asyiral muslimin, masih pada bab kitab tauhid, yaitu hadis terakhir yang kita baca ulang. Wali Ahmad bi sanadin jayyid, yaitu dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang bagus. Ya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Itu hadis dari Abdullah ibni Mas'ud secara marfu'. Marfu' yakni ma usnida ila Nabi. Hadis marfu' yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan sahabat tersebut disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Inna min syirarin nas, sesungguhnya di antara sejelek-jelek manusia, man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya'un. Siapa saja yang bertemu dengan hari kiamat, wa hum ahya', dan mereka, siapa saja yang hidup dan mereka mendapatkan hari kiamat. Ya. Siapa saja yang mereka hidup dan mendapatkan hari kiamat. Yang kedua, walladzina yattakhiduna al-qubura masajida. Dan siapa saja yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Rawahu Abu Hatim fi sahihihi. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam kitab beliau Tahdhirus Sajid min ittikhadil quburil masajid. Ma'asyiral muslimin, dan terakhir kita bacakan hadis ini, yaitu pada kalimat inna min syirarin nas, sesungguhnya di antara sejelek-jelek manusia. Min di sini dalam kaidah bahasa Arab huruf jar yang mengandung makna at-tab'id. Tab'id yakni sebagian. Berarti sesungguhnya di antara sebagian dari sejelek-jelek manusia. Syirar itu jam'u syarrun, mislu sahab jam'u sahab, wal makna ashabus syarr. Syirar berarti maknanya orang-orang yang mendapatkan sifat jelek. Siapa mereka? Adalah yang pertama orang yang hidup bertemu hari kiamat. Yang kedua orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Wa fi hadha dalilun ala anna an-nasa yatafawwatun bis syarri. Hadis ini sebagai dalil kata Syekh bahwasanya manusia itu yatafawwatun, bertingkat-tingkat. Tidak sama kejelekannya, bertingkat-tingkat di dalam kejelekan mereka. Wa anna ba'dahum asyaddu min ba'din, dan sebagian mereka lebih jelek daripada sebagian yang lain. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara sejelek-jelek manusia adalah mereka yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapatkan hari kiamat. Hidup tapi bertemu dengan hari kiamat. Kenapa demikian? Karena Nabi mengatakan la taqumus sa'ah, kiamat ini tidak akan terjadi illa ala syiraril khalqi, kecuali didapatkan oleh manusia-manusia yang paling jelek. Bagaimana tidak jelek? Karena kiamat itu di saat manusia sudah tidak lagi mengucapkan Allah, Allah. Dalam hadis Muslim, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu Allah, Allah. Kiamat ini tidak akan terjadi sehingga tidak ada lagi orang mengucapkan Allah, Allah. Ya.
Jadi kalau para peramal meramal tahun 2012 kalendernya habis, dalam kondisi muadzin masih mengomandangkan kalimat Allah, itu bantahan yang jelas. Ini belum saatnya kiamat. Kiamat itu nanti, kalau manusia-manusia yang ada di muka bumi ini, mereka adalah orang-orang yang sudah tidak lagi mengucapkan Allah, Allah. Itu baru kiamat. Adapun sekarang, barakallahu fikum walhamdulillah, masih banyak di antara kaum muslimin yang mereka mengucapkan Allah, entah itu dalam azannya, dalam sholatnya, atau dalam zikirnya. Sehingga apa yang diramalkan oleh orang-orang yang mereka meyakini terjadi kiamat ternyata memang belum terjadi. Itu kejahilan mereka. Ma'asyiral muslimin. Lalu Nabi SAW menyebutkan dua orang golongan yang paling jelek. Yang pertama, man tudrikhu mustah. Siapa saja yang bertemu dengan hari kiamat. Man di sini isim mausul dalam bahasa Arab. Ismu inna. Wa sa'ah ay yaumul qiyamah. Yang namanya sa'ah. Wa ma adraka ma sa'ah. Sa'ah maksudnya adalah hari kiamat. Kenapa dikatakan hari kiamat atau sering dikatakan yaumul akhir? Kenapa dikatakan hari akhir? Karena tidak ada lagi hari setelah itu. Sudah tidak ada lagi hari. Bagaimana ada hari? Karena Allah Ta'ala mengatakan di dalam ayat-ayat yang menunjukkan terjadinya hari kiamat. Idza syamsu kuwirat. Kalau matahari sudah digulung. Ya. Mataharinya sudah digulung. Berarti sudah tidak ada hari lagi. Wa idzal biharu fujirat. Kalau laut itu sudah dibenturkan. Dalam ayat yang lain, wa idzal kawakibu kadarat. Kalau bintang-bintang pada jatuh. Iya. Kalau bintang sudah jatuh, langit sudah pecah, matahari digulung, laut ditempurkan oleh Allah, itulah hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau bumi sudah digoncang dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Perut bumi keluar semuanya. Iya. Dalam ayat yang lain, wa idzal biharu suyirat. Gunung-gunung disuruh berjalan. Iya. Ini kiamat namanya. Sudah tidak ada hari lagi. Maka dikatakan yaumul akhir. Maka dikatakan yaumul qiyamah di sini wa summiyat bidzalik li'annaha dahiyatun. Dikatakan hari kiamat karena summiyat bidzalik dinamakan kiamat li'annaha dikarenakan dahiyatun. Apa dahiyah? Dahiyah yakni terjadi bencana yang besar. Sampai anak-anak yang sedang menyusu, ya. Anak-anak yang sedang menyusu, ibunya melemparkannya. Ibu-ibu yang sedang hamil langsung melahirkan anaknya. Rambut-rambut pun langsung memutih. Iya. Bukan mereka itu dalam kondisi sukara, dalam kondisi mabuk. Walakin tetapi karena melihat hari kiamat itu perkara yang besar, menakutkan. Ya. Maka dikatakan kiamat. Kenapa dikatakan kiamat? Karena hari yang pada saat itu terjadi bencana yang besar, namanya dahiyah. Ya. Wa kullu syai'in dahiyatun 'azimatun yusamma sa'atun. Orang Arab mengatakan segala sesuatu yang bencananya itu bencana besar, urusan yang besar, namanya sa'ah. Kama yuqalu hadhihi sa'atuka fil umuri dahiyah allati tusibul insan. Seperti orang Arab menyatakan ini adalah saatmu. Yani fil umuri dahiyah, saat-saat ditimpa perkara-perkara yang besar yang tusibul insan, yang menimpa manusia. Itulah hari kiamat. Dan kapan terjadinya hari kiamat? Disebutkan dalam hadis muttafaq alaih bahwasanya kisah Jibril dan Nabi SAW sudah cukup.
Ketika Jibril bertanya, akhirni as-sa'ah. Kabarkan kepadaku kapan itu terjadi hari kiamat. Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lamu minas sa'il. Tidaklah yang ditanya ini lebih ngerti daripada yang bertanya. Saya yang ditanya tidak tahu. Anda yang bertanya juga tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Ya. Kalau Nabi SAW tidak tahu, Jibril juga tidak tahu. Maka para peramal-peramal itu, ini adalah manusia-manusia yang mereka telah melakukan kekufuran kepada Allah. Kenapa kekufuran? Karena mereka telah mengambil salah satu bagian sifat-sifat Allah. Sifat Al-Alim. Sifat ilmu yang Allah miliki. Yang mana hari kiamat itu yang tahu urusannya hanya Allah. Tapi mereka mengaku-ngaku mengetahuinya. Bahkan meramal dan berani mengumumkannya. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin. Nah, itulah yang namanya kiamat atau sa'ah. Wahum ahya'un. Orang yang mereka mendapatkan hari kiamat, wahum ahya. Dan mereka dalam kondisi hidup. Al-jumlah halun min alha. Wahum ahya. Di sini jumlah sebagai hal pada kalimat tudrikhum. Ya. Mereka mendapatkan kiamat wahum ahya dalam kondisi hidup. Ya. Wa tudrikuhum as-sa'a wahum ahya terdapat iskal kata saya. Kenapa? Di sini kalau kita lihat hadis ini menyebutkan sejelek-jelek manusia. Orang yang diberikan oleh Allah umur sampai melihat hari kiamat. Lalu bagaimana dengan hadis yang lain? La tazalu ta'ifatun min ummati. Terus menerus akan ada di tengah-tengah umatku, umat Islam. Iya, terus akan ada. Jadi tidak putus. Hari ini berarti ada. Kenapa? La tazalu, terus menerus ada. Ta'ifatun, ada satu kelompok. Bukan ta'if, satu kelompok. Bukan jamaah, satu tok. Min ummati, dari kalangan umatku, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan? Alal haqqi zahirin. Di atas hak, di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas bimbingan Rasulullah SAW, zahirin. Zahirin mengandung makna menampakkan diri. Mereka selalu menampilkan diri di atas hak, tidak sembunyi-sembunyi. Mereka terus menampakkan al-haq di tengah-tengah umat manusia. Walaupun manusia meremehkannya, walaupun manusia merendahkannya, tetapi mereka tetap zahiri, menampilkan bimbingan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna zahiri. Jadi mereka selalu menampilkan penampilan Islam, tidak kemudian terkombang-ambing dengan budaya kafir. Malu menampilkan Islam. Ya. Cuma berpenampilan Islam dan malu. Tidak, kelompok ini tetap menampilkan diri sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Ini hanya satu kelompok, tidak banyak, satu saja. Walaupun di tengah umat Islam ini banyak kelompok-kelompok yang semuanya mengaku pengikut umat Nabi SAW dan mendakwahkan dakwahnya Rasul. Namun Nabi cuma menyebutkan satu saja. Nah, pertanyaan kita, apakah kita termasuk dari mereka? Kalau sekedar mengaku, boleh. Boleh mengaku, siapapun boleh. Tapi yang penting bukan pengakuan. Buktikan bahwa kita adalah zahirin al-haq. Al-haqi zahirin. Di atas hak tampil. Yes. Dia menampilkan sunnah-sunnah. Bimbingan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tampakkan. Yes. Sunnah-sunnah Nabi dihidupkan. Terus demikian keadaannya sampai hari kiamat. Kalau kita tidak mau demikian, ada yang menggantikan kita yang lebih baik. Iya. Kalau kita malu, sungkan membela Islam ini, Allah akan datangkan umat yang lebih baik dari kita. Iya. Na'udzubillah. Zahirina alal haq.
zohirin bisa juga mengandung makna menang. Seperti dalam Al-Quran, dalam surat Qaf, ketika Allah menceritakan tentang kaum Nabi Isa alaihissalam. Ya. Allah mengisahkan, wa idh qala Isa ibnu Maryam man ansari ila Allah. Ketika Nabi Isa bertanya, siapa yang menjadi penolongku? Man ansari ila Allah? Qala al-hawariyun. Hawari, pengikut setia Nabi Isa mengatakan, nahnu ansarullah. Kami para pembela Allah, agama Allah. Fa'amana ta'ifatun, sebagian mereka beriman. Maka Allah katakan, fa'ayyadna alladhina amanu wa kafara ta'ifah. Sebagian menolak, sebagian beriman. Maka Allah katakan, fa'ayyadna alladhina amanu. Kami kokohkan, kami menangkan, kami kuatkan. Siapa yang mereka dikuatkan oleh Allah? Alladhina amanu, yang beriman. Ala aduhim, menghadapi musuh-musuh mereka. Fa'asbahu zohirin, jadilah mereka menang. Padahal waktu itu dalam tafsir disebutkan 12 orang. Tetapi 12 orang ini kokoh di atas bimbingan Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka kemudian mendapatkan kemenangan. Karena kemenangan kadang tidak dibutuhkan banyak orang. Ternyata dari 12 orang ini kokoh benar di atas manhaj Nabi, Allah turunkan kemenangan. Iya, barokah, kemenangan. Apa kadang maknanya banyak kalau semuanya menyimpang. Oleh karena itulah kita mengharap kepada Allah kemenangan di atas kebenaran. Itulah kisah Nabi Isa dan Allah menangkan. La yadurruhum man khazalahum, tidak akan membahayakan kelompok ini. yakni kelompok yang zahirin ala haq. Man khazalahum, orang yang menghinakan. Ya. Hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik, sampai datangnya urusan Allah. Hatta datang urusan Allah, ada dua tafsir kata Syekh Shalih Fauzan. Sampai datangnya kematian mereka. Dia di atas hak walaupun sendiri. Sampai mati sendiri. Tidak ada yang mengikuti dia. Dia menang namanya. Ya. Walaupun dia sendiri di tengah umat manusia, kalau dia di atas hak, dia menang namanya. Karena kematiannya itu di atas kebenaran. Atau makna yang kedua, hatta taqumat sa'ah, sampai terjadinya kiamat besar ini. Ya. Sebagaimana dalam riwayat, hatta taqumat sa'ah, sampai terjadi hari kiamat. Bagaimana cara memajukan dua hadis yang kelihatannya bertentangan ini? Kalau hadis Imam Ahmad mengatakan sejelek-jelek orang yang bertemu hari kiamat. Pada hadis sahih ini disebutkan akan terus-menerus di tengah umatku ini ada satu kelompok yang terus di atas hak, mereka menang, menampilkan di atas hak itu sampai terjadi hari kiamat. Terkesan bertentangan. Bagaimana cara menjamaknya supaya tidak bertentangan? Karena hadisnya sama-sama sahih. Fakaifa nuwafiq baina haditsain? Lianna zahir wa jama' bainahuma ayyuqad. Maka cara menjamaknya, lihat kata Syekh, dikatakan zahir yang nampak dari hadis ini, alladzi saqahu al-muallif, yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, anna kulla man tudrikuhum as-sa'ah wa hum ahya. Bahwa semuanya itu mendapatkan hari kiamat dalam keadaan hidup dan mereka ketemu hari kiamat. Yang sejelek-jelek manusia ketemu hari kiamat. Kelompok yang menang, mereka juga ketemu hari kiamat. Bagaimana cara menjamaknya? Ya. Bahwa ala firari al-khalqi. Tadi, sejelek-jelek manusia yang ketemu hari kiamat. Yang kedua tadi hadisnya akan terus muncul satu kelompok di tengah umatku yang terus menang di atas hak sampai terjadi hari kiamat. Seolah-olah bertentangan. Cara menjamaknya, innal murad bil qawli, sesungguhnya yang dimaksud dengan sampai terjadinya hari kiamat. Ya. Yang dimaksud yaitu pada hadis yang kedua tadi,
La tazalu qa'ifatun. Terus menerus akan ada satu kelompok di tengah umat Islam. Imam Ahmad pernah ditanya, siapa mereka wahai Imam Ahmad? Illam takun ahlul hadis fala adri man hum. Kalau bukan ahlul hadis, saya tidak tahu siapa mereka. Maksudnya siapa ahlul hadis? Ahli sunnah. Maksudnya ahli sunnah, orang yang kokoh di atas sunnah bimbingan Islam yang dipahami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itu namanya ahli sunnah. Iya, bukan nama, sekedar nama, tapi prinsip yang ada pada mereka dan dipegang. Ya. Hatta taquma sa'ah, sampai terjadinya hari kiamat. Berarti apa maknanya? Sampai dekatnya terjadi hari kiamat. Walaysa ila qiyamiha bil fa'l, bukan maksudnya terjadinya hari kiamat itu sendiri. Kenapa? Li'anna la taqumu illa ala firaril khalqi, karena yang namanya hari kiamat tidak akan terjadi kecuali di saat manusia yang paling jelek. Lebih jelek daripada orang jahiliyah dulu. Iya. Wallahu yursilu riha tabdidu nafsu kullu mu'min. Di mana sebelum terjadi hari kiamat itu Allah akan mengirimkan angin. Angin yang sangat halus, lebih halus dari sutra. Iya. Lebih wangi dari misik. Tabdidu nafsu, mencabut setiap jiwa yang memiliki keimanan, walaupun imannya itu sebiji zarrah, yang punya iman sedikit saja mati. Ya, la yabqa illa ala siraril khalqi, sehingga tidak tersisa di muka bumi ini kecuali manusia-manusia yang paling jahat. Ya, wa alaihim taqumu sa'atu. Nah, pada saat itulah terjadi hari kiamat. Sebagaimana hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Wa yub'adullahu rihuha rihul rizq. Dan sebelum terjadi hari kiamat itu Allah kirimkan angin. Yang angin itu kata Nabi, rihuha rihul rizq. Bau wanginya seperti bau minyak misik. Wa masuha masul harir, lembutnya angin selembut sutra. Ya. Fala tatruk ahadan fi qalbihi mithqala dzarratin min iman illa qabadahu Allah. Tidak ada seorang pun yang memiliki iman sebiji darah kecuali Allah cabut nyawanya. Ya. Sehingga summa yabqa ala sirarin nas fa'alaihim taqum sa'ah. Nah, sehingga tidaklah tersisa kecuali manusia-manusia yang paling jelek. Nah, pada saat itulah terjadi hari kiamat. Hadis Muslim. Berarti kalau begitu tidak bertentangan. Sebab sebelum terjadi hari kiamat itu ada tanda-tandanya. Seperti apa? Khuruj dabah, keluarnya binatang yang bisa bicara dengan manusia. Matahari terbit min maghribiha, dari ufuk baratnya, terbalik matahari terbitnya nanti. Ya. Kalau kita tiap pagi melihat terbitnya matahari dari sebelah wetan sana, nanti kita lihat dari sebelah sana terbit. Nah, itu sudah terjadi tanda-tanda hari kiamat besar. Ya. Alamatul kubro, tanda-tanda besar terjadi hari kiamat. Ya. Orang yang tadinya beragama Nasoro kemudian bertobat. Melihat ngeri, kiamat ngeri. Tetapi saat itu juga sudah tertutup pintu-pintu tobat. Orang yang tadinya tidak ada iman lalu berbalik menjadi orang mukmin, Allah sudah tidak menerima tobatnya. Iya. Kenapa tidak diterima tobatnya? Sudah terakhir hari itu. Hari tobat terakhir sudah. Dan masih tanda-tanda yang lain sangat banyak. Keluarnya Dajjal. Dajjal yang akhirnya nanti dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Iya. Terjadi perang besar melawan Yahudi. Ini akan turun Nabi Isa alaihissalam. Ini tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Iya.
Jadi kalau begitu, barakallahu fikum, makna hadis ini tidak bertentangan dengan hadis akan muncul satu kelompok. Satu kelompok saja. Bukan banyak kelompok. Saya ulangi, bukan banyak kelompok, satu kelompok. Sebagaimana sabda Nabi, "Sataftariqu ummati ala salatin wa sab'ina furqa." Umatku akan pecah menjadi 73 kelompok. Furqa. Kulluha benar, semuanya terancam. Terancam. Bukan saya menuduh, terancam. Bukan saya menuduh, terancam. Siapa yang mengancam? Rasul. Kalau kita orang yang sadar ingin selamat dari neraka, ketika diingatkan oleh Rasulullah SAW, akan tergugah hatinya untuk jangan sampai masuk ke dalam orang yang diancam dengan neraka. Maka Nabi menyebutkan mereka. Siapa mereka ya Rasulullah yang selamat itu? Nabi menyebutkan wahumul jamaah. Dialah jamaah. Apa itu jamaah? Kata Abdullah bin Mas'ud, al-jamaah mujama'atu ahlul haq wa in kunta wahda. Jamaah itu maksudnya Anda bergabung, berkumpul, tapi di atas hak. Bukan di atas kebatilan. Kalau bergabung, bersatu, tapi di atas kebatilan, itu namanya bukan jamaah. Mufaraqah. Wal furqatu mujama'atu ahlul batil wa in kasaru. Yang namanya furqah itu berkumpulnya orang di atas kebatilan, walaupun jumlahnya banyak. Walaupun jumlahnya banyak, itu bukan jamaah namanya. Yang namanya jamaah kata Nabi, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa saja seorang muslim yang beramal, mengamalkan Islam, berakidah Islam seperti yang dipraktekkan oleh aku Nabi. Dan para sahabat-sahabatku, berarti mereka orang yang mengikuti manhaj salaf. Apa itu salaf? Salaf yakni orang yang mendahului orang terdahulu. Pendahulu kita Nabi SAW dan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang disebut dengan khairun nas, sebaik-baik manusia. Ini mereka. Maka kita berusaha, namanya berusaha. Berusaha mengikuti mereka. Mencontoh mereka, mengamalkan bagaimana mereka mengamalkan Islam, bersikap sebagaimana sikap mereka dalam berislam. Iya. Ini akan selamat. Ma'asyiral muslimin, lalu Nabi menyebutkan golongan yang kedua. Alladzina yattakhiduna al-qubura masajid. Sejelek-jelek manusia. Yang kedua adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Orang-orang menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan ini banyak terjadi di zaman sekarang. Iya. Sebagaimana terjadi pada zaman dahulu, mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Iya. Lalu kata Syekh, bahum min syiraril khalqi. Orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid itu sejelek-jelek manusia. Wa illam yusyriku, walaupun mereka tidak melakukan praktek kesyirikan. Ada kuburan dibangun masjid. Walaupun mencapai tingkatan kesyirikan, maksiat itu. Kenapa maksiat? Karena memiliki larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah SAW anjaqal kubur. Nabi itu melarang melepak, menembok kuburan, dibangun di keramik. Itu dilarang. Ini bukannya dilarang, dibangun masjid. Ini lebih besar lagi larangannya. Iya. Walaupun belum sampai tingkatan kesyirikan, bangun toh. Iya. Li'annahu fa'alu wasilatan min wasail syirki. Namun mereka dikatakan sejelek-jelek manusia karena mereka melakukan sebuah wasilah. Apa wasilah? Sarana. Sarana min wasail syirki, dari sarana-sarana yang terjatuh kepada kesyirikan. Wal wasail ahkamun al-maqasid. Yang namanya sarana-sarana itu punya hukum.
yang dimaksud. Ya. Kalau berbuat syirik itu haram. Berbuat syirik itu haram. Berarti melakukan segala sarana-sarana yang menghantarkan kepada syirik haram. Itu maksudnya. Contoh, berzina itu haram. Berarti segala sarana-sarana yang menghantarkan kepada zina haram. Al-wasail la ahkamun. Yang namanya wasilah itu punya hukum. Jangan pakai teori menghalalkan segala sarana. Yang penting tercapai tujuan. Itu cara Yahudi. Ya. Jangan menghalalkan segala cara. Yang penting tercapai tujuan. Karena wasilah itu ada hukum-hukumnya. Wa in kana duna martabatiha, sekalipun tidak sampai pada tingkatan syirik. Ya. Membangun kuburan, melepak kuburan, ini baru pada tingkatan maksiat. Ya, belum sampai syirik. Tapi sudah menghantarkan kepada kesyirikan. Walaupun belum sampai tingkatan syirik, baru maksiat. Maka kalau ada orang tua wasiat, nanti kalau saya mati, kuburan saya harus dijadikan demikian. Wasiat seperti ini haram. Dijalankan. Kenapa? Wasiat yang mengandung unsur keharaman. Ya. Lalu kata Syekh, lakinnaha tu'ti hukmuha bima'na al-'am. Namun hal tersebut memberikan hukum secara makna umum. Artinya apa? Wa in kanat wasilatul liwajibin, syarat wajibah. Kalau sarana itu menunjukkan sarana untuk perkara yang wajib, maka sarana itu jadi wajib. Contoh, sholat. Sholat itu wajib. Sholat 5 waktu wajib. Berarti Anda belajar sholat 5 waktu wajib. Ya. Kalau Anda tidak mau belajar, berarti berdosa. Kenapa berdosa? Karena tidak mau melakukan perkara yang menghantarkan kepada kewajiban. Sholat 5 waktu wajib. Berarti Anda belajar sholat 5 waktu. Karena itu wajib. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Karena setiap wasilah itu ada hukumnya. Wa in kanat wasilatun li muharramin, fa hiya muharramah. Kalau sarana itu perkara yang menghantarkan kepada hal yang haram, maka sarana itu jadi haram. Iya. Jadi haram. Jangan sampai sarana itu kemudian dijadikan sebagai sesuatu yang tidak diperhatikan. Apalagi zaman sekarang. Seorang dai ingin berdakwah, mengajak umat Islam, ayo kembali kepada Islam, kembali kepada Islam. Begitu seringnya dia berdakwah, tidak ada yang mendengarkan. Bingung dia, bagaimana ini mengajak umat kembali kepada Islam yang benar. Akhirnya punya pikiran, atau punya pemikiran, bikin teori baru, yang belum dikenal oleh para sahabat. Supaya orang-orang kembali kepada Islam. Dengan cara yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak boleh. Ya, pernah ditanyakan kepada Syekhul Islam. Ketika ada seorang syekh berdakwah kepada para pemabok, peminum, khamr, para pejudi, para pezina, bagaimana dunia taubat? Akhirnya dia membuat syair-syair, dibacakan syair-syair yang melembutkan hati. Para pendengarnya itu terenyuh, tobat, bertobat luar biasa dengan syairnya tadi. Bukan ayat, bukan hadis, cuman alunan yang merdu, bahasa yang indah, sehingga membuat mereka itu bertobat. Ditanyakan kepada Syekh, bagaimana ini ada Syekh seperti ini? Maka Syekhul Islam menerangkan bahwa para sahabat, bahkan Rasulullah SAW menghadapi umat jahiliyah, tapi tidak pernah menggunakan cara-cara yang tidak dituntunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah. Dia selalu berdakwah sesuai dengan tuntutan wahyu, bukan membuat cara-cara baru. Iya. Entah bikin sandiwara, entah bikin klub nasib, saya. Ada yang sejenisnya, yaitu jazakallahu fikum. Kalau itu baik sudah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa fi qasyarun nasi fi hadzal hadis yang qasimu ila sinfai.
Sehingga dari hadis ini diambil sebuah penjelasan bahwa sejelek-jelek manusia di dalam hadis ini ada dua macam. Al-awwal, yang pertama, alladzina tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Orang yang bertemu dengan hari kiamat. Orang yang hidup dan mereka bertemu dengan hari kiamat. Diberi umur oleh Allah, namun bertemu dengan hari kiamat. Dan kita memohon kepada Allah tidak bertemu dengan hari yang menyeramkan ini. Na'udzubillah. Kalau kita sekarang masih bisa sering beristighfar, melihat kejelekan-kejelekan di sekitar kita, alhamdulillah. Berarti hati kita masih hidup. Coba nanti di hari kiamat, mendekati hari kiamat, sejelek-jelek manusia. Ada seorang mendatangi menzinai ibunya sendiri. Iya. Bayangkan, terjadi kejahatan yang luar biasa. Pembunuhan, perzinaan. Iya. Sudah tidak lagi mengucapkan Allah, Allah. Yang kedua kata beliau, alladzina yattakhiduna qubur masajid, orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Saya ulangi, menjadikan kuburan sebagai masjid bukan sekedar bikin bangunan saja untuk sholat, untuk tawaf, untuk i'tikaf, untuk zikir, atau yang sejenisnya. Walaupun kuburannya cuma satu, ya, tapi diperlakukan seperti masjid. Mungkin kadang tahiyatul masjid kalau perlu. Na'udzubillah. Kalau kita masuk masjid tahiyatul masjid, kalau ini mungkin tahiyatul kubur mungkin. Iya, na'udzubillah bidzalik. Ini sudah menjadikan kuburan sebagai masjid. Walaupun ada bangunannya, tapi orang beritikaf di situ, berdoa di situ, baca Quran di situ. Ini sudah namanya menjadikan kuburan sebagai masjid, dan ini sejelek-jelek manusia. Na'udzubillah. Wa fi qawlihi dalam sabda Nabi, inna min siraril khalqi dalilun. Faedah berikutnya, di dalam hadis ini Nabi juga mengatakan bahwa sejelek-jelek manusia ini sebagai dalil bahwa manusia itu bertingkat di dalam kejahatan mereka. Lianna ba'dahum asyaddu min ba'din, karena sebagian mereka lebih jelek daripada yang lain. Contoh, orang yang cuma membangun karena ada wasiat dari bapaknya, dikeramu, dipondasi kuburannya. Ini kejelekan. Kenapa kejelekan? Karena Nabi melarang. Nah, aijal sosol kobro, auyatnya alaih. Dalam hadis yang sahih, hadis Muslim, Nabi melarang melepas, mengapur, atau membangun kuburan. Maka hadis ini barakallahu fikum sebagai bentuk larangan Rasulullah SAW. Jadi dibenci. Tapi kalau sudah membangun sekaligus dijadikan sebagai tempat ibadah, bahkan kadang lebih disucikan dari masjid. Na'udzubillah. Ini tentu kejahatannya lebih jahat daripada yang pertama. Kama annahum yatafawatuna fil khair aidan. Sebagaimana juga kalau kita tahu manusia itu bertingkat-tingkat dalam kebaikan. Ya, tidak sama. Tingkatan imannya tidak sama. Tingkatan meraih kebaikan itu tidak sama. Namun Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Oleh karena itulah berlomba-lomba orang yang berlomba-lomba. Disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran 162. Kalau orang jelek itu bertingkat kejelekannya, orang baik itu juga tingkatannya bertingkat-tingkat. Wa hum darajatun indallah wallahu basirun bima ya'malun. Wa hum darajat, mereka itu bertingkat-tingkat. Orang mukmin itu kebaikannya bertingkat-tingkat. Inna Allah, di sisi Allah, wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah itu Maha melihat apa yang mereka lakukan. Ya. Para sahabat jauh lebih baik dari kita. Kita sama-sama sebagai orang muslim. Kita sama-sama sebagai orang yang mengaku beriman. Para sahabat
tentu lebih baik dari itu. Kenapa demikian? Karena mereka dipilih oleh Allah untuk bersama Rasulullah SAW mendakwahkan Islam. Walaupun sekarang kita juga mendakwahkan Islam. Tapi lihatlah para sahabat, mereka itu memiliki keutamaan dan kelebihan yang besar. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba. Coba bayangkan kalau kita infak emas sebesar gunung Uhud. Emas sebesar gunung Uhud itu. Lalu mereka infak satu mud, satu genggam kurma atau beras atau yang lainnya. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Itu tidak bisa mengejar keutamaan pahala yang mereka dapatkan. Ternyata di tengah-tengah sahabat juga bertingkat. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Tidak sama. Di antara kalian yang infak sebelum Fathu Mekah. Sahabat yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah. Karena ada mereka yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Ternyata kata Allah, la yastawi minkum man tidaklah sama orang-orang yang anfaqa min qablil fath sebelum Fathu Mekah. Wa qatal, dan orang yang berperang sebelum Fathu Mekah. Ulaika a'zamu darajah, mereka lebih tinggi kedudukannya. Minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu, dibandingkan orang yang infak dan berperang setelah Fathu Mekah. Berarti kan kata Allah, wa kullu wa'adallahul husna. Namun yang berperang berinfak sebelum Fathu Mekah, yang berperang berinfak setelah Fathu Mekah, wa kullan, masing-masing wa'adallahul husna, dijanjikan dengan kebaikan. Perhatikan sini. Oleh karena itu, kebaikan itu orang-orang yang juga bertingkat tidak sama. Sebagaimana kejelekan, ya, kejelekan. Perhatikan anak Adam yang mengawali sunnah membunuh Qabil dan Habil. Ternyata mamin nafsin qutila, tidak ada satu nyawa yang terbunuh di muka bumi ini dengan zalim kecuali anak Adam yang pertama dulu itu dapat dosanya. Perhatikan ini. Jadi orang yang terdepan mengawali kebaikan ini, insya Allah dia akan jauh mendapatkan banyak kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa dzalika min haitsul kamiyah. Ini dilihat dari jumlah. Dari jumlah. Contoh, man shalla raka'atain. Contoh orang yang sholat 2 rakaat, sunnah. Falaisa kaman sholat arba'at, tidak sama seperti orang yang sholat 4 rakaat. Orang yang semakin banyak sujudnya, semakin dekat kedudukannya di sisi Allah. Semakin banyak dia melakukan sholat, semakin banyak kedudukannya di sisi Allah. Makanya tidak sama dari sisi jumlahnya. Wa min haitsu kaifiyah, atau dari sisi caranya. Faman qala wa huwa khashi'un hadirul qalbi laisa kaman qala wa huwa khashi'un. Contoh dari sisi cara. Orang yang sholat tapi dia qanit lama. Khashi'un khusyuk. Hadirul qalb, hatinya hadir. Itu tidak sama dengan orang yang sholatnya lalai. Ya. Bisa boleh? Bisa. Bisa. Tidak sama dengan orang yang sholatnya itu lalai. Karena ada orang yang sholatnya lalai. Tidak sama dengan orang yang sholatnya khusyuk. Orang yang hadir. Karena ada orang yang sholat, hatinya tidak hadir. Jasadnya di masjid ini, tapi hatinya di pasar. Iya. Tidak sama dengan orang yang khusyuk, panjang bacaan, hadir hatinya. Pahalanya ada yang 1/6, 1/10, 1/4, 1/8, 1/9. Separuhnya aja sesuai dengan keadaannya.
Ma'asyiral muslimin, wa min haitsu naw'iyah, dari sisi jenisnya. Itu dia sama. Contoh, al-fardhu afdal minan nafil. Salat atau ibadah yang wajib itu lebih utama daripada yang sunnah. Yang wajib lebih utama dari yang sunnah. Iya. Yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan mereka semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.